Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan nama saya Yazid Sidki Rabbani dengan NIM 220605110064 dari kelas IMK Buhoro kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 17 prinsip desain UI dan atau UX pada website yang kita pilih. Di sini saya memilih website Pledwin.gg. Kenapa saya memilih website Pledwin.gg? Dikarenakan saya cukup familiar dengan website ini karena saya sendiri suka bermain game dan kebetulan game yang saya mainkan itu terdapat ada di dalam website tersebut. Jadi website ini adalah salah satu sumber terbaik untuk buat game-game yang kita mainkan. Jadi ada banyak gamenya, ada banyak nih ya, seperti kita lihat. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam 13 prinsip. Yang pertama itu ada product compatibility. Seperti yang saya bilang tadi, tujuan websitenya adalah sebagai source website kan. Ada apa aja sih di dalam website ini? Nah, kalau kita scroll ke bawah, nah di sini si website Pledwin membantu menjadi player yang lebih baik. Jadi terdapat beginner and advanced guide. Jadi guides untuk pemula dan untuk player yang berpengalaman. Kemudian ada character review, kemudian ada tier list and meta analysis. Itu maksudnya adalah jadi ada tiap karakter itu kan pasti ada kekuatan dan kekurangannya. Nah, ini dia ada peringkat untuk kekuatan setiap karakter. Kemudian ada news dan update, ada berita atau update tentang game. Kan biasa game itu ada update skala berkala kan. Kemudian ada statistik dan ada kalkulator. Nah, sekarang tadi kan produk compatibility ya. Saya akan menunjukkan apakah benar tadi ada ada guide, ada karakter review ini. Saya akan buka game Honkai Star Rail saja. Nah, di dalam Honkai Star Rail sini tadi kan ada event dan update kan. Di sini ditunjukkan untuk eventnya juga telah dimunculkan dan ada juga waktunya. Untuk tiap region itu beda-beda. Sini ada North America, ini ada Europe, dan ini ada Asia. Tiap waktu beda-beda. Terus kemudian ada shortcut. Kalau kita scroll ke bawah ada shortcut. Nah, di sini yang menunjukkan tadi kesesuaian dengan produk karena tujuannya itu untuk guide kan. Nah, di sini ada guide-nya, misal introduction to the game, so masih awam, kita pencet. Nah, di sini dijelaskan ada statistik apa aja di dalam game ini. Nah, ini ada HP, ada attack, defense, speed, crit, damage, dan seterusnya. Di sini ada elemen karakter. Di sini di game ini ada terdapat 7 elemen dijelaskan juga. Ini juga ada namanya pet, ada 8 pet di game ini dijelaskan masing-masing pet dan manfaatnya. Oke, kemudian ada user compatibility selanjutnya nomor 2. Apakah desainnya harus nyambung dengan pengguna ini? Setelah kita lihat untuk desain ininya, kita bisa melihat di menu ini pojok kiri atas untuk melihat desain elemen-elemen itu apakah sesuai dengan yang ada di in-game. Nah, di sini seperti yang tadi saya sudah tunjukkan ada 7 elemen. Nah, di sini untuk lambang elemennya itu sama persis dengan yang ada di game Honkai Star Rail. Jadinya ini orang yang baru buka website-nya pasti akan paham apa ini setiap elemennya. Dan juga ada kalau kita klik hold mouse ini ada penjelasannya, lightning, ini ice, fire. Jadi orang juga nggak mungkin salah lah kalau misalnya ingin melihat tiap elemen. Dan juga ini pet-nya juga sesuai.
Nah, kemudian yang ketiga itu adalah task compatibility, sesuai dengan tugas. Eh, tadi ini misalnya kita mau mencari guide salah satu karakter. Misal saya mau lihat guide-nya ini karakter Sunday namanya. Nah, kalau kita lihat ke bawah, nah di sini ada pengenalannya, terus ada juga video untuk guide-nya kalau misalnya mau menonton. Ada juga ini, nah di bawah sini ada pengenalan profil di karakter tuh ngapain aja. Nah, kemudian untuk reviewnya seperti yang saya bilang tadi kan website guide ya, jadinya apakah benar di review. Nah, ini ada namanya kelebihan dan kekurangan. Dia menjelaskan kelebihan dan kekurangan karakter ini. Kemudian ada juga untuk build-nya. Ini menunjukkan apa sih senjata yang terbaik buat karakter ini. Nah, tunjukkan tingkat satunya ini, tingkat duanya but the battle isn't over, tiga ini dan seterusnya. Ini untuk relics equipmentnya, ini juga dikasih tahu apa yang terbaik. Terus juga dikasih tahu tim terbaiknya, ini pasangannya. Kemudian ada namanya tempat workflow compatibility, kesesuaian alur kerja. Seperti yang saya sudah tunjukkan tadi kan eh, berarti itu kalau workflow compatibility ini kan misalnya alur kerjanya kan berarti ketika saya pencet karakter yang pengen direview berarti langsung kebuka eh, halamannya kan. Jadi kita kayak tidak dibawa kemana-mana. Nah, kemudian langsung ditunjukkan nih ada pengenalan, videonya, terus juga ada ini apa eh, menu apa yang namanya? Ada menu-menunya, pilihan menunya. Mulai kita mulai apa? Ada profil, review, good and team. Ini end game konten di dalam game tersebut dan ini ada kalkulasi untuk perhitungan damage. Jadinya ini juga apa untuk kesesuaian alur kerjanya juga sudah sesuai. Konsistensi, konsistensi itu berarti ya tiap page character itu semuanya konsisten. Jadinya tidak ada yang salah satunya tidak ada videonya atau salah satunya misalnya tidak ada reviewnya. Di website ini semuanya di review, mau yang terbaru atau karakter lama atau karakter baru semuanya di review dan dikasih guide-nya di konsisten ya. Kemudian ada yang namanya familiarity. Familiarity itu mirip seperti yang sudah saya tunjukkan tadi di dalam apa user compatibility agar menyesuaikan istilah pada gamenya. Kita bisa lihat di sini apakah ini ada halaman home kan bergambar rumah, gambar karakter itu logonya dengan orang. Terus itu peringkat untuk kekuatan karakter berarti kan ini lambangnya peringkat kan. Ini untuk Memory F Scrolls, Pulp Fiction, Apocalypse Shadow adalah konten endgame di dalam game ini. Dan kebetulan juga simbolnya di dalam game Honkai Star Rail itu seperti ini. Jadi user itu akan familiar gitu dengan melihat logo-logonya juga apa tidak mungkin bingung. Untuk icon juga sama. Ini ada juga guides, ada juga tools, dan ada blocks. Jadi untuk simbol-simbolnya orang pasti paham lah. Kalau ini kita mau cek tiris peringkat, isinya peringkat apa aja kalau yang kuat. Juga kan tadi elemen ya. Elemennya juga sesuai dengan game. Ada 7 kan elemennya ini apa lambangnya juga sesuai. Oke, lanjut untuk yang ketujuh yaitu ada simplicity, kesederhanaan. Jadi meskipun tadi apa kan karakternya ada banyak ya di game ini ya.
Tapi untuk tampilannya tuh kita terlihat simple, apa ya, tidak rumit lah tampilannya, jadi tidak menabrak satu sama lain. Jadi website Playdoin ini sudah menyusun tiap menu karakternya tuh akan muncul ketika kita klik salah satunya. Nah, seperti ini. Jadinya terlihat simple websitenya. Juga kan ini sudah jelas, jadi player tidak akan bingung. Kemudian ada direct manipulation. Artinya kita bisa berinteraksi langsung dengan elemen di layar. Kayak misalnya saya bisa buka checklist nih di peringkat. Karakter mana sih menunjukkan tier tinggi? Nah, di sini ada peringkat satunya, ada 4 karakter. Nah, misalnya saya ingin mengecek nih, ini tuh karakter eh, tier tinggi tuh kok bisa tiernya tinggi gitu. Jadi kita bisa lihat dari perhitungannya. Ya, jadi kan perhitungan damage setiap karakter. Jadi karakter Paina ini kan karakter yang paling kuat tadi, apa yang salah satu yang terkuat. Jadi dia bisa menghasilkan damage 1 juta. Sedangkan untuk karakter yang di tier bawah, misalnya Argenti, kita lihat untuk kalkulasi damage-nya, ya dia hanya bisa memberikan damage 200.000. Jadinya untuk peringkat ini ditentukan oleh output damage yang bisa diberikan oleh setiap karakter. Kemudian ada namanya 9 control, yaitu apakah pengguna bisa memegang kendali terhadap website ini. Nah, tentu saja bisa. Nah, di sini kita pertama di dalam tier list ada namanya ini kan apa? Memori tiga apa menu tiga konten endgame yang ditunjukkan di game tersebut. Kalian bisa menentukan sendiri mau melihat tier list untuk di MOC, di Pulp Fiction. Nah, kita lihat bisa beda-beda yang mereka satunya. Ada Apocalypse Shadow. Nah, tiap game mode ini punya ini yang berbeda. Kemudian kita juga bisa menentukan saya mau melihat karakter yang bintang 4 saja nih. Ada apa simbol 4 bintang kan. Nah, karakter bintang 4 yang 4 siapa aja? Oh, ini ada Gallagher. Ada ini The Herta namanya. Ada Mark Seven. Nah, jadi user tuh bisa bisa menunjukkan sesukanya. Mau apa? Mau ini yang elemennya aja, bisa apa aja nih? No, cuma satu. Elemen S ini ada satu gitu. Dia bisa ini apa? Mengontrol menggunakan filter. 10 ada what you see, what is what you get. Yang seperti kita lihat ini adalah website yang untuk menunjukkan buat game. Jadi apa yang kita lihat kan tentang buat game ya seperti ini Painon. Jadi kita udah tahu lah apa aja sih isinya dari website ini tersebut. Seperti di menu karakter kan kita ada ketika membuka website Redwen kita tadi ditunjukkan bahwa ini ada website salah satu website buat game kan. Jadi kita bisa mengetahui apa aja yang ada di game ini. Nah, kita sudah sesuai ya apa yang kita lihat dan apa yang kita dapat. Kemudian 11 ada flexibility. Nah, website ini bisa dibuka oleh siapapun mau user baru atau user lama. Dikarenakan ini termasuk website publik juga, jadinya semua kalangan bisa buka dan juga tidak perlu login. Oke, selanjutnya ada responsiveness. Apakah website ini merespon apa yang akan kita klik? Nah, kita lihatnya di mana nih? Nah, ini kalau kita agak diramain, nah ini kan ada warna putihnya lebih nyala ya, bisa di karakter putih, tiris putih gitu. Kalau kita tunjukkan di karakter saya pencet, kemudian ya, ketika kita mengarahkan ini ke salah satu karakter, nah dia akan menunjukkan angka ini sebagai elemennya yang bintang 5 itu elemennya, win itu sebagai elemen, erudition itu sebagai
petnya atau ya bisa juga role-nya dia. Nah, dia tuh udah dikasih tahu ini tier listnya juga ditunjukkan untuk tiap karakter langsung respon. Jadi website itu tanpa kita klik sekalipun karakternya dia akan menunjukkan merespon sebagai berikut elemennya, rarity-nya dia bintang 5 atau bintang 4, kemudian ada apa role-nya itu sebagai apa juga ditunjukkan. Terus ada juga peringkat dia di ketiga endgame tadi itu apa aja ditunjukkan. Kemudian ada namanya robustness. Robustness itu ketahanan. Ini kalau kita klik-klik apapun itu websitenya nggak bakal error. Jadi eh, sudah websitenya sudah kuat lah ya. Walaupun ada data sebanyak ini, tapi websitenya tetap kuat. Jadi tidak mungkin error. Jadi kita pencet-pencet macam-macam. Dari pencet di sini juga bisa, no, kan? Nggak error. Langsung menunjuk ke karakternya. Kemudian ada namanya protection. Protection itu berarti apakah website ini melindungi kita dari hal-hal yang krusial. Biasanya protection itu terdapat di website yang bisa kita memerlukan login ya. Sedangkan website redwin.gg ini dia tidak ada fitur login. Eh, Biasanya dia hanya ada fitur seperti menginput data di sini di emoji platform. Nah, jadi di sini ada formulir untuk menginput data karakter kita. Nah, di sini kita ada masukkan UID. UID ini ID game kita. Terus kemudian ini kontaknya kalau misalnya mau di kontak. Dan ini juga nggak wajib kalau untuk kontak. Kemudian ini ada menunjukkan datanya, apakah bisa boleh dilihat secara publik. Ini udah sudah ada dari fitur gamenya, jadi aman. Dan kita tidak disuruh memasuki password sama sekali. Jadinya untuk proteksi websitenya insya Allah aman, karena kita emang tidak memasukkan data apapun. Kemudian ada yang ke berapa tadi? Tadi 14 ya. Ke 15 ada namanya invisible. Invisible itu berarti kita mau lihat apa ya, misalnya kita mau lihat build karakter. Nah, tadi kan sudah kita lihat eh, bahwa di dalam website ini dia ada data untuk kalkulasinya. Jadinya sudah kita nggak perlu ngitung lagi datanya. Walaupun secara perhitungan ini kan si website tidak memperlihatkan secara detail, jadi emang tidak begitu terlihat ya, namanya kan invisible. Tapi dengan dari kerumitan perhitungannya dia mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian ease of learning, apakah website ini mudah dipelajari? Tentu saja mudah karena dari menu utama tadi kita sudah dilihatkan eh, tampilan yang se-familiar mungkin dengan gamenya, yaitu ada eventnya juga, ada gambarnya juga kan setiap ininya, eventnya. Dia user kan familiar. Kemudian ketika di scroll ke bawah juga ada shortcut untuk beberapa menunya. Jadinya player juga akan memudahkan. Jadi websitenya juga memudahkan player-player baru ketika ingin bermain Honkai Star juga bisa gampang mengikuti. Karakter juga bikin. Kemudian ke 17 ease of use. Apakah hmm, apakah website ini memberikan kemudahan untuk pengguna? Menurut saya ini websitenya cukup detail dan cukup apa ya, simple dan juga komplit, lumayan komplit untuk kelas website game.
Tapi ada kekurangan dari website ini. Walaupun dia ini website gampang digunakan, kita tidak perlu login, tidak perlu apa, nggak perlu isi-isi data dan juga tinggal pencet-pencet langsung muncul. Nah, kekurangan website ini adalah dia tidak ada pergantian bahasa. Jadinya eh, player player user harus mengerti bahasa Inggris agar dapat memahami website ini dengan mudah ya. Kecuali kalau misalnya usernya emang nggak bisa bahasa Inggris, ya berarti dia mau nggak mau berarti harus buka Google Translate. Mungkin akan translate untuk tiap karakter yang misalkan ada gue karakternya kan tadi kan pakai bahasa Inggris semua kan. Kalau saya ini nggak paham berarti ya harus translate atau kayak mau melihat reviewnya kan itu kan pakai bahasa Inggris ya. Kalau misalnya nggak paham ya harus translate sendiri gitu. Kalau misalnya nggak paham bahasa Inggris. Ya mungkin itu sekian dari saya untuk 17 menyebutkan 17 prinsip UI, desain UI UX pada website redwin.gg. Sekiranya mohon maaf bila misalnya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.